PD Perjuangan merasa tidak memasukkan pasal yang dianggap kontroversi itu, menyarikan Pancasila jadi Ekasila, Trisila menjadi Ekasila. Kemudian tapi dituduh bahwa ini memasukkan paham komunis. Kemudian karena ini dianggap PDIP dan presidennya adalah kader PDIP, mengapa tidak membiarkan dialek percakapan politik itu atau debat politik itu di DPR saja? Mengapa pemerintah harus segera seperti mengeluarkan bendera putih? Enggak, pemerintah kan harus membahas ini. Masa membiarkan di DPR? DPR enggak boleh jalan sendiri dong, harus bersama pemerintah. Kan kita dikirimi surat untuk membahas undang-undang. Makanya lalu respon kita ya, kalau membahas undang-undang, TAP MPRS 25 tahun 66 itu harus menjadi dasar yang utama sesudah undang-undang dasar, kan begitu. Karena pemerintah itu harus menjawab. Kan masa pemerintah mendiamkan ke DPR berarti macet dong jalan konstitusionalnya. Tapi kan sesungguhnya pasal-pasal ini pemerintah juga sudah tahu, Pak Mahfud. Apakah memang pemerintah menyatakan sikap ini karena melihat tekanan politik terlalu tinggi sehingga ini akan sedikit mengganggu stabilitas politik sehingga pemerintah harus mengambil peran menyatakan sikap supaya... Iya, meredakan situasi itu betul karena sejak tanggal 7, tanggal 8 itu kan rame di medsos, di masyarakat ada berbagai pernyataan-pernyataan habaib, ulama, ormas, purnawirawan yang seakan-akan itu pemerintah yang mengusulkan itu. Ya kita katakan itu usul dari DPR dan ketika Pak Jokowi mengatakan saya tidak tahu, itu memang betul-betul tidak tahu dalam arti draft itu memang dibuat oleh DPR. Bahwa PDI tidak merasa itu membuatnya, ya kan itu urusan di dalam DPR ya, supaya dijelaskan sendiri gitu. Bukan PDI yang usul itu tidak apa-apa, itu internal DPR. Tapi pemerintah terlepas dari soal itu punya sikap juga bahwa kita tidak setuju kalau TAP MPRS itu tidak dijadikan dasar hukum dan kemudian kalau Trisila dan Ekasila itu dinurmakan gitu. Itu clear ya? Itu aja sebenarnya. Jadi clear tanggal 16 Juni saya sudah mengatakan begitu kan. Tapi orang kan masih banyak termasuk di DPR. Pemerintah itu kan hanya pura-pura katanya. Kok itu kan baru dikatakan secara lisan. Belum resmi. Maka hari ini saya sampaikan secara resmi. Dengan tanda tangan Presiden. Kan gitu, Rosi. Prof. Mahfud, sebelum kita jeda. Jadi RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila itu sudah tinggal masa lalu. Dan sekarang kita membahas RUU BPIP. Betul? Oke, iya betul. Jadi tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tadi pertama kalau di dalam surat presiden tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tadi juga jawaban DPR tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tinggal sumbang saran yang diberikan oleh presiden tentang RUU HIP itu mau diapakan oleh DPR. Itu nanti biar DPR yang menggarap. Mau diapakan itu. Mau dibawa ke balik lagi, mau dibawa ke prolegnas atau apa. Tetapi yang disepakati juga tadi DPR dan pemerintah sama-sama membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk membahas dan memberi pandangan atas RUU sumbang saran pemerintah tentang itu. Ya, Pak Mahfud, kita akan bicara yang diserahkan kepada DPR adalah membicarakan soal struktur, kewenangan, fungsi BPIP. Tapi pertanyaan, apakah RUU HIP ini memang jangan dulu dibahas atau betul-betul itu masa lalu yang tidak akan dikutik-kutik lagi? Karena ini tentang substansi Pancasila yang selama ini menjadi kontroversi. Begini, Presiden atau pemerintah tepatnya sudah bersikap bahwa substansi haluan negara itu Presiden tidak setuju. Yang setuju hanya organisasi gitu. Oleh sebab itu terserah DPR nantinya. Ada Pak Ahmad Basara di situ. Apakah nanti di prolegnas itu dianggap tidak ada atau apa? Tetapi pemerintah seumpama pun itu mau dianggap ada, haluan negara Presiden atau pemerintah dalam hal ini tidak setuju. Terutama menyangkut soal TAP MPRS, penafsiran Pancasila ke dalam sifati filsafat seperti yang ada sekarang dan sebagainya. Itu biar masyarakat nanti yang mengembangkannya tidak dikunci oleh sebuah undang-undang gitu. Dan bagi pemerintah Pancasila itu adalah yang 5 di dalam pembukaan undang-undang dasar. Dan orang tidak perlu mempertentangkan itu. Yang 1 Juni itu kan punya Bung Karno, yang Piagam Jakarta punya orang Islam.
Yang satu, yang itu kompromi yang 18 Agustus. Sebenarnya itu Bung Karno semua yang buat kok. Coba saya ikuti atau baca saja disertasinya Pak Ahmad Basarah itu kan Bung Karno buat 1 Juni. Tanggal 22 Juni juga Bung Karno yang melempori. Ya. Tanggal 18 Agustus yang memimpin sidangnya dan membangun kesepakatan itu juga Bung Karno. Kenapa harus dipertentangkan gitu? Dan oleh sebab itu kita kembali, sikap kita adalah yang tanggal 18 Agustus yang merupakan muara dari semua pemikiran sesudah berdiskusi di antara para pendiri negara itu. Baik. Begitu, Rosi.